Selamat datang teman-teman, nama saya JP Greer dan saya adalah Direktur Internasional untuk Sentinel for Christ. Dan selamat datang di seri pengajaran doa dan kepemimpinan yang kami sebut SWIM. SWIM adalah singkatan dari pelayanan doa syafaat perang rohani. Dan dalam SWIM ada 23 pesan yang akan menolong Anda untuk masuk lebih dalam ke dalam pelayanan doa, memahaminya, dan melihat potensi pelayanan Anda direvolusi secara total. Jika Anda mengikuti langkah-langkah sederhana yang kami sarankan untuk menjadikan doa sebagai dasar pelayanan Anda, berenang dapat membantu Anda melakukan 3 hal utama yang akan meningkatkan efektivitas perjalanan kekristenan Anda. Pertama, ini akan membantu Anda mengembangkan pelayanan doa yang lebih matang, bukan hanya rantai doa untuk orang sakit. SWIM dapat mengubah dan merevitalisasi kehidupan gereja dan pelayanan Anda, yang akhirnya akan mengubah pelayanan atau gereja Anda secara keseluruhan, memberikan pengaruh yang signifikan pada komunitas Anda. Akhirnya, berenang juga membantu Anda lebih memahami Roh Kudus, serta cara Tuhan bekerja di dalam gerejanya. Aktivitas ini menantang dan memperkaya kehidupan Anda. Sebagai seorang yang percaya, saya telah menjadi seorang Kristen selama kurang lebih 40 tahun. Selama bertahun-tahun tersebut, saya seringkali bergumul, melakukan banyak hal berdasarkan kedagingan, emosi, dan saya sendiri, yang seringkali membuat saya bersemangat. Dan pada tahun 2000, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan sudah hampir 10 tahun berlalu, di mana Dia mengatakan kepada saya bahwa saya harus belajar berdoa. Berenang adalah perpanjangan dari pencarian akan Tuhan, mengikutinya. Dan kami menemukan bahwa orang-orang yang terjun ke dalam pelayanan renang menggunakannya untuk pelayanan mereka, bahwa mereka hanya pergi ke tingkat berikutnya yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Saya telah menyaksikan banyak orang selama bertahun-tahun dalam iman Kristen dari berbagai denominasi dan berbagai kelompok yang berbeda, bergumul untuk mencari tahu apa yang Allah ingin lakukan dan kehilangan apa yang Allah ingin lakukan dengan mereka melalui sebuah pelayanan atau melalui suatu keadaan yang berhubungan dengannya. Terutama karena mereka tidak mengerti pelayanan Roh Kudus dan bagaimana Allah berbicara kepada kita dan mengarahkan kita melalui pelayanan doa. Berenang akan sangat membantu Anda menjadi lebih baik. Apakah Anda tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa untuk memahami kebenaran rohani, prinsip-prinsip kehendak Tuhan, dan konsep kerajaan supranatural di surga yang berkaitan dengan Tuhan, dalam surat Korintus pasal 2, dikatakan bahwa semua itu hanya dapat dipahami oleh roh. Jadi, apabila kita salah memahami atau kurang dewasa mengenai Roh Kudus, karena itulah yang dibahas dalam ayat-ayat tersebut, kita akan terus berjuang dan seringkali sulit mendapatkan daya tarik untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Namun, berenang bisa membantu Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam program ini, kita akan membahas tentang doa dan acara yang bersifat dua arah. Doa bukan hanya tentang berbicara kepada Tuhan, tetapi juga tentang mendengarkan suaranya. Program ini dirancang untuk membantu Anda Doa memahami merupakan serta cara menerapkannya utama dalam untuk kehidupan menilai sehari-hari seberapa Anda. Dewasa hubungan seseorang dengan Kristus. Jika ada seseorang yang mengaku sebagai seorang Kristen tetapi jarang berdoa, hal itu menunjukkan bahwa kedewasaan Kristen orang tersebut masih sangat minim. Gereja atau pelayanan yang tidak memiliki fondasi doa yang kuat dan berkelanjutan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki dasar yang kokoh dalam iman mereka. Saya tahu bahwa banyak dari apa yang dilakukan gereja itu, karena saya telah melihatnya di seluruh dunia, terutama didasarkan pada emosi manusia, asumsi intelektual tentang kehendak Tuhan untuk manusia, apa yang harus dilakukan manusia, dan pekerjaan mereka yang bersifat kedagingan. Saya bosan dengan hal itu, dan saat saya mulai berserah kepada Roh Kudus dan mengikuti arahannya, ketika tiba saatnya berdoa, semuanya berubah. SWIM juga akan mengajarkan Anda cara membentuk kelompok doa syafaat yang bertumbuh, yang dewasa, dan mengundang orang lain masuk ke dalam dan mulai mereplikasi dirinya sendiri. Dari banyak kelompok doa di seluruh dunia, meski berbeda, mereka memiliki satu kesamaan, mencari hadirat Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka merasakan hadirat Allah. Saat hadiratnya ada di gereja dan pelayanan mereka, karena doa yang benar, mereka mulai menyaksikan hal-hal supernatural terbuka di depan mata mereka.
Berenang akan mengajarkan kepada Anda bahwa doa adalah pintu atau gerbang yang membuka kita ke alam rohani. Tahukah Anda bahwa banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru, terjadi setelah seseorang, termasuk Yesus sendiri, meluangkan waktu untuk berdoa. Berenang akan menekankan pentingnya doa ini. Berenang akan mengajarkan hal ini kepada Anda, dan berenang akan menjadi berkat bagi Anda. Terakhir, pernahkah Anda merenungkan mengapa pada akhir pasal 16 dari Markus, Yesus mengatakan hal ini. Dia berkata, "Inilah tanda-tanda yang akan mengikuti muridku. Saya tidak akan menyebutkan semuanya, hanya yang utama. Pertama, mereka akan memberitakan kerajaan, mengusir stan, menumpangkan tangan pada orang sakit dan menyembuhkan mereka, serta mentahirkan orang kusta." Banyak yang tidak pernah melihat ini terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak memahami hubungan dengan Tuhan dalam doai, atau dalam Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 42 sampai dengan ayat 47. Ketika kita melihat gereja Perjanjian Baru, berdasarkan apakah gereja itu didasarkan. Nah, ayat 2 memberitahu kita bahwa orang-orang di gereja sekitar 3.200 orang pada waktu itu, mereka berkumpul bersama dan mereka berpusat di sekitar para rasul yang mengajar dalam persekutuan. Koinonia. Pemecahan roti, yang berarti sakramen Tuhan seperti yang kita kenal, time forward, ketiganya terjadi secara berkesinambungan. Dan apa hasil dari hal itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43, bahwa semua orang kagum akan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang sedang terjadi dan terjadi dari para rasul. Kepemimpinan mereka, SWM, akan membawa Anda ke dalam realitas bahwa hal itu masih mungkin terjadi dan masih terjadi di dalam gereja saat ini. Jadi mari kita melangkah lebih jauh dan melihat otoritas kitab suci Perjanjian Baru yang akan membantu menggarisbawahi dan menyoroti serta menengkerti sport reality. Kita akan mencoba berkomunikasi saat ini mengenai doa serta prioritasnya dalam kehidupan pribadi kita dan juga dalam pelayanan kita. Sekarang mari kita bahas beberapa contoh dari Alkitab. Di layar akan melihat ayat-ayat yang bisa dicatat sebagai referensi. Kita akan melihat apa yang terjadi saat gereja memakai doa syafaat di Perjanjian Baru. Di layar Anda terdapat 11 contoh dari Perjanjian Baru yang berkaitan dengan doa syafaat yang kami tumis swing. Asia sejauh start the refides igim small b subhirim pembahastas underscore. Jadi sekarang saya telah berbagi dengan Anda tentang pentingnya doa syafaat. Dan sekarang saya ingin memberi Anda 11 contoh dari Perjanjian Baru bahwa ketika ada gerakan besar Roh Kudus yang terjadi atau perluasan kerajaan yang terjadi, itu dimulai dengan doa syafaat. Dan contoh pertama datang dari kehidupan Yesus sendiri dalam Matius pasal 4. Kita diberitahu bahwa Roh Kudus mendorong Yesus untuk pergi ke padang gurun selama 40 hari sebelum dimulainya pelayanannya. 40 hari penuh dengan doa dan puasa untuk mendengar dari Bapa tentang sifat pelayanannya, serta berapa banyak harga yang harus dibayar demi penebusan umat manusia. Salib. Jadi sebelum kita terlibat dalam komitmen besar di gereja atau proyek gereja yang besar, kita harus memulainya dari posisi berdoa syafaat terlebih dahulu. Contoh kedua berasal dari Lukas pasal 6 ayat 12. Dan ini terjadi sebelum pemilihan para murid, 12 orang yang akan menjadi inti utama yang mengelilingi Yesus. Apa yang dimaksud ayat ke-12 saat mengatakan Yesus berdoa sepanjang malam? Dia berdoa sebelum memilih ke-12 muridnya, mendengar dari Bapa siapa yang harus dipilihnya, berdoa syafaat untuk mereka bahkan untuk Yudas. Contoh berikutnya ada di Lukas pasal 9. Kita temukan ini dalam Lukas pasal 19:18. Sebelum Yesus menyatakan diri sebagai Mesias kepada murid-murid. Kitab suci menyebutkan bahwa dia sedang berdoa sendirian. Chariot datang kepadanya, dan diartikannya kepada mereka, siapa-siapa yang personality. Dan dia menyatakan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Lukas memberitahu kita bahwa Yesus menghabiskan waktu dalam doa sebelum pewahyuan itu untuk menghubungkan keduanya. Yesus sedang mendengar dari Bapa. Hal ini sudah fort. Jika Anda ingin tahu kapan waktu yang tepat untuk menyatakan sesuatu kepada orang-orang tertentu, terkadang mencari pengetahuan itu dari Tuhan. Karena waktu Tuhan lebih penting daripada waktu dari daging kita sendiri.
Contoh berikutnya terjadi 6 hari kemudian. Dan itu terjadi di Gunung Transfigurasi, ketika Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersamanya. Tetapi sebelum transfigurasi itu terjadi, ayat ke-28 dari Lukas 9 menyebutkan bahwa Yesus sedang berdoa. Musa dan Elia muncul, memberikan nasihat dan berdiskusi tentang tantangan yang sedang dihadapinya, yaitu salib. Jadi Anda ingin mencari nasihat yang saleh. Anda harus membuka diri kepada hal-hal supernatural untuk mendapatkan nasihat dari Allah dan dukungan dari umatnya. Doa syafaat merupakan alat yang penting untuk mewujudkan hal-hal ini. Contoh kelima, ini terjadi dalam satu-satunya mukjizat yang benar-benar dicatat dalam keempat Injil, yaitu kisah tentang memberi makan 5.000 orang. Dan sangat mudah untuk melewatkan peristiwa ini dalam kitab suci. Peristiwa memberi makan 5.000 orang terjadi setelah kematian sepupu Yesus, Yohanes Pembaptis. Ini pasti sangat traumatis bagi Yesus karena Yohanes adalah pendahulunya, sahabatnya, dan nabi. Selain itu, Yohanes juga adalah sepupunya. Dalam Matius pasal 14 ayat 13 tertulis bahwa setelah Yesus mendengar kabar kematian Yohanes, dia pergi untuk menghabiskan waktu berdoa. Namun orang yang menemukan Yesus. Dan apa tanggapan Yesus di tengah-tengah situasi ini? Untuk menyatakan dirinya sebagai roti hidup, Yohanes 6:5, dan melakukan pemberian makan kepada 5.000 orang, dia tidak hanya menunjukkan dirinya lebih besar dari Musa, tetapi juga membuat pernyataan luar biasa bahwa dengan menerima dia, segala kebutuhan kita, baik rohani maupun jasmani, dapat terpenuhi. Namun kita tidak dapat memahami ini kecuali kita membaca kitab suci dengan seksama. Pada bagian awal, Yesus berdoa mengenai kematian Yohanes, yang tampak seperti kekalahan besar di dunia materi. Namun ia mengubah kekalahan tersebut menjadi kemenangan melalui mukjizat. Selanjutnya, setelah mukjizat yang terjadi dijelaskan dalam Yohanes pasal 6 ayat 15, Yesus kembali naik ke atas gunung untuk berdoa, dan tentu saja itu terjadi di kayu salib. Kita melihat Yesus bersyafaat atas nama mereka yang dieksekusi. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika kita masuk ke dalam kitab Kisah Para Rasul, kita menemukan doa syafaat dengan sesuatu yang dipelajari oleh orang-orang percaya pertama yang sangat penting dalam perluasan kerajaan gereja. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1, sebelum Roh Kudus turun, ketika sekelompok orang percaya berkumpul di ruang atas, tidak diragukan lagi bahwa bagian dari apa yang mereka lakukan adalah berdoa sebelum Roh Kudus turun. Di Kisah Para Rasul bab 9, saat Paulus menerima tugas, setelah mendapat penglihatan dari Kristus, Yesus berkata kepada Ananias, "Pergilah temui Paulus. Kamu akan menemukannya sedang berpuasa dan berdoa." Dan sebelum Ananias menumpangkan tangannya ke atas Paulus, di mana Paulus menerima Roh Kudus, mendapatkan mukjizat dan penglihatannya kembali, kita melihat sang rasul melakukan doa syafaat. Ini adalah contoh lain dari pelayanan yang dimulai dengan doa syafaat, yaitu ketika Petrus dibebaskan dari penjara dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Kita tahu bahwa Yakobus dibunuh oleh Herodes, dan pada saat itu jemaat tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun ketika Petrus dipenjara, respons mereka berubah secara drastis. Mereka mulai berdoa dengan serius dan penuh kesungguhan. Doa syafaat mereka akhirnya membawa mukjizat yang luar biasa. Tuhan kemudian mengubah keadaan dengan mengirimkan malaikat untuk membebaskan Petrus dari penjara. Jadi, jika Anda sedang berada dalam situasi yang sulit, doa syafaat sebagai tor. Satu lagi contoh awal pelayanan dapat ditemukan di Kisah Para Rasul pasal 13. Ini terjadi sebelum Paulus dan Barnabas diarahkan oleh Roh Kudus untuk memulai misi pertama mereka. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Paulus, Barnabas, dan para nabi lainnya pada saat itu? Mereka berdoa dan berpuasa, lalu Roh Kudus berbicara, meminta mereka memisahkan Paulus dan Barnabas untuk tugas khusus yang telah direncanakan. Doa syafaat juga muncul di Kisah Para Rasul pasal 11, ketika Paulus dan Barnabas dipukuli dan dipenjara di Filipi. Saat itu, pelayanan mereka tampak gagal dan tuduhan yang mereka hadapi berat, bisa berujung hukuman mati. Namun, tindakan penyembahan mereka mengubah situasi. Sel penjara berguncang akibat gempa bumi, dan mereka dibebaskan. Orang-orang yang memenjarakan mereka datang dan meminta maaf keesokan harinya. Tahukah Anda bahwa tindakan ibadah ini adalah salah satu bentuk doa syafaat yang paling intim dan kuat yang dapat kita lakukan?
Saya ingin mengakhiri pembicaraan ini dengan menyampaikan beberapa poin penting untuk Anda detikkan. Yung biya salut wak ngfaftuktas delwes. Tapi sima mujurpi. Tetapi ada perbedaan antara kelompok doa syafaat yang mendengar dari Roh Kudus dan kelompok yang berdoa tentang hal-hal yang mereka rasa dipimpin oleh Roh Kudus. Kelompok doa syafaat biasanya terdiri dari orang-orang yang sangat berdedikasi dan berkomitmen. Mereka secara rutin berdoa untuk berbagai permintaan yang datang dari kepemimpinan gereja atau dari anggota jemaat. Ini adalah hal yang baik dan membutuhkan konsistensi yang tinggi. Tetapi ini tidak selalu berarti bahwa mereka mendengar dari Roh. Ketika kita berusaha mencari Tuhan dan bertanya tentang apa yang harus kita lakukan dalam komunitas kita, di dalam gereja dan bangsa, sangat penting bagi kita untuk mendengarkan Roh Kudus terlebih dahulu. Video ini akan membantu Anda dalam membentuk kelompok belajar atau doa dari awal. Anda akan mempelajari cara membentuk kelompok, menentukan frekuensi pertemuan, dan memilih anggota. Selain itu, Anda juga dapat membangun kelompok yang lebih mencerminkan budaya komunitas serta gereja Anda. No meski dan Anda yang bayang tentang kelompok doa sifat Anda untuk teknologi pro. Yung mafinis vaf markas besar. Dan yang saya maksud dengan base camp adalah sebagai berikut. Ketika pasukan bergerak ke suatu daerah untuk melaksanakan operasi penyerangan terhadap musuh, mereka selalu mendirikan base camp terlebih dahulu. Dan base camp adalah tempat di mana amunisi diterima dan tentara diperlengkapi untuk operasi militer. Di sini, pasukan dapat kembali untuk beristirahat sejenak dan menyusun rencana perang yang baru. Kelompok doa syafaat Anda akan membentuk perimeter perlindungan di sekitar Anda sebagai pendeta, menjaga Anda dengan doa-doa khusus untuk diri Anda, pernikahan Anda, pelayanan Anda, dan gereja Anda. Ngeri tidak memiliki lubang dalam pelayanan Anda yang dapat digunakan oleh musuh sebagai titik masuk untuk menimbulkan masalah di dalam gereja. Jadi base camp adalah analogi untuk kelompok doa syafaat. Tetapi saya ingin memberikan contoh berikut ini untuk menekankan betapa pentingnya doa syafaat dalam kehidupan Rasul Paulus. Tahukah Anda bahwa dalam perjanjian baru, Rasul Paulus tidak kurang dari 8 kali. Paulus, yang bertatap muka dengan Yesus, bertemu langsung dengan Yesus, mengalami jenis pewahyuan yang mungkin sebagian besar dari kita, terus terang tidak akan pernah melihatnya. Pengalaman ini menunjukkan betapa pentingnya doa syafaat dalam hidupnya. Paulus selalu, sepanjang hidupnya, memberikan penghargaan yang sangat besar terhadap doa syafaat. Bahkan sampai akhir hayatnya, dia terus menghargai dan menganggap doa syafaat sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Ada 8 saat di perjanjian baru saat ia meminta doa pribadi atau untuk pelayanannya. Saya ingin menutup dengan contoh dari Efesus pasal 6 ayat 15 yang menunjukkan contoh baik tentang doa syafaat dan isinya. Ayat 15 menyebutkan untuk berdoa dan memohon dengan sungguh-sungguh. Berdoalah setiap saat di dalam Roh. Ingatlah, pelayanan renang berkaitan dengan berdoa dalam keselarasan dan hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Kita tidak menginginkan pelayanan doa yang hanya berdasarkan pengetahuan tanpa keterhubungan dengan Roh Kudus. Teruslah melanjutkan, dan dengan mengingat hal ini, berjaga-jagalah dan bertekunlah dalam doa. Berdoalah untuk semua orang kudus. Di sana kita diberi beritahu bahwa salah satu tugas kita adalah berdoa syafaat setiap saat untuk gereja dan umat Allah. Kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan dan berdoa untuk saya atas nama saya. Kiranya kepadaku dikaruniakan perkataan yang tepat untuk memberitakan rahasia Injil. Injil yang untuknya aku menjadi duta yang dibelenggu, sehingga dengan memberitakannya aku dapat berbicara dengan berani, seperti yang seharusnya aku katakan. Mari kita selalu ingat pentingnya doa ini dalam hidup kita, dan teruslah berdoa dengan tekun. Ini ditulis lebih dari 20 tahun setelah Rasul Paulus menjadi seorang Kristen, memberikan kita wawasan tentang perjalanannya dan bagaimana imannya berkembang selama periode tersebut. Jadi, jika Rasul Paulus menganggap doa syafaat sangat penting untuk perluasan kerajaan dan kesehatan pelayanan, kita juga harus melakukannya. Demikianlah video pengantar dari konsep pelayanan renang ini. Dalam seri video berikutnya, Anda akan melihat serta mendengar tentang bagaimana membentuk kelompok IPG Anda, seperti apa bentuknya,
siapa saja yang perlu dilibatkan di dalamnya, dan bagaimana menjalankan program pemuridan untuk menghasilkan lebih banyak orang yang jatuh cinta dan memanfaatkan doa syafaat tersebut. JP Greer dari Sentinel for Christ. Terima kasih.